agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu dan bukan mengusahakan sesuai keinginan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Kali ini kita akan membahas teori self-preservation. Apakah kita boleh punya hobi, kesenangan, ingin kaya atau ingin kepuasan tertentu? Boleh. Tapi hati-hati dalam melampiaskannya. Self-preservation adalah menjaga dan melestarikan diri sendiri agar hidup lebih nyaman dan bahagia. Hakmu untuk makan enak, tidur nyenyak, dan bersenang-senang itu bagian dari self-preservation. Tapi seperti yang dikatakan Epikuros kemarin, jangan sampai menjadi kontraproduktif. Misalnya ingin senang-senang malah jadi susah. Seperti orang yang minum oplosan, awalnya ingin senang, akhirnya justru celaka. Suka bermain game, tidak apa-apa. Suka internet, tidak masalah. Suka media sosial, silakan. Tapi penuhilah secukupnya dalam rangka self-preservation. Jaga keseimbangan agar tidak malah membuat diri sendiri punah, baik secara eksistensial maupun esensial. Kalau terlalu larut dalam hiburan, waktumu bisa habis sia-sia. Teman-temanmu sudah berkembang, kamu masih di tempat yang sama. Self-preservation berarti menjaga dan melestarikan dirimu. Jika ada yang kamu senangi, nikmati secukupnya. Jika ada yang kamu takuti, kendalikan secukupnya. Semua ini agar kamu tetap lestari sebagai manusia. Jika tidak, yang muncul bukan dirimu yang sejati, melainkan sisi lain yang hanya mencari kesenangan sesaat. Misalnya, suka menonton televisi, tidak apa-apa. Tapi kalau pulang dari kampus langsung duduk di depan TV sampai malam, itu berlebihan. Hidup harus tetap seimbang. Pemikiran ini berawal dari filsafat Zeno. Salah satu pemikiran Marcus Aurelius mengatakan bahwa siapa yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Jika dalam dirimu sendiri tidak ada harmoni, bagaimana bisa harmonis dengan dunia luar? Orang yang selalu berkonflik dengan dirinya sendiri akan sulit bergaul dengan orang lain. Misalnya dalam hatimu sendiri sering ada pertentangan seperti ragu, bingung, atau terlalu banyak berpikir tanpa keputusan. Ini bisa membuatmu tidak tenang dan sulit menjalani kehidupan dengan baik. Zeno juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak mudah sumpek atau stres karena dia tidak membiarkan hal-hal luar mengganggu ketenangannya. Misalnya jika kamu tidak lulus ujian dan merasa tidak bahagia, itu karena kamu terlalu memikirkan kegagalan tersebut. Padahal memikirkannya terus-menerus tidak akan mengubah hasil. Daripada menghabiskan energi untuk galau, lebih baik gunakan energi itu untuk belajar dan mencoba lagi. Jika suatu masalah memang tidak bisa dipecahkan, ya sudah, jangan dipikirkan terus-menerus. Dalam bahasa fikih, ini disebut mauquf. Kalau ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan sekarang, biarkan saja. Marcus Aurelius juga mengatakan, tolak rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan hilang. Artinya, jangan biarkan diri terlalu lama terjebak dalam kesedihan atau penderitaan. Misalnya setelah diputuskan oleh pasangan, jangan terus-menerus bersedih. Berikan waktu secukupnya untuk merasakan emosi itu lalu bangkit kembali. Begitu juga dengan kemarahan. Kadang kita membaca sesuatu di media sosial yang membuat marah. Tapi sebenarnya untuk apa marah padahal yang tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan membuang energi untuk hal yang tidak bermanfaat. Kebahagiaan seseorang sangat bergantung pada keinginannya. Jika kamu ingin bahagia, buatlah keinginan yang masuk akal dan dalam jangkauanmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, hasilnya hanya kekecewaan.
Misalnya kamu sudah di semester 14 dan ingin lulus dengan predikat cum laude. Kalau itu sudah tidak mungkin, daripada stres, lebih baik fokus untuk segera lulus. Atau melihat artis di televisi lalu berpikir, aku harus mendapatkan dia. Itu hanya akan membuat stres. Lebih baik bercermin dan berpikir realistis. Maka inginkanlah sesuatu yang masih dalam jangkauanmu. Jangan membuat harapan yang di luar batas kemampuanmu, karena itu hanya akan membawa penderitaan. Kuncinya, kelola keinginanmu dengan bijak agar tidak menyakiti diri sendiri. Jika ingin hidup tenang, maka kendalikan dirimu. Dalam hidup seringkali kita merasa iri atau kecewa karena menginginkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya, melihat seseorang memiliki pasangan yang sempurna sementara kita masih sendiri, atau menginginkan harta yang belum kita miliki. Jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita hanya akan berujung pada stres dan kekecewaan. Cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan memahami bahwa kita tidak ada hubungannya dengan dunia orang lain. Kita memiliki dunia sendiri, kehidupan sendiri, dan jalur sendiri. Tidak perlu membandingkan atau menginginkan sesuatu yang bukan bagian dari kendali kita. Jika ada sesuatu di luar kendali kita, biarkan saja. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya, jika kita menginginkan kebebasan sejati, maka kita harus belajar untuk gokne menginginkan hal-hal yang ada dalam kendali kita. Jika cita-cita kita tergantung pada keputusan orang lain, maka kita akan menjadi budak dari keputusan tersebut. Misalnya, jika seseorang bercita-cita menjadi PNS, tetapi merasa bahwa keputusan ada di tangan pemerintah, maka ia akan merasa terikat dan tidak bebas. Sebaliknya, jika seseorang fokus pada apa yang bisa dia lakukan belajar, meningkatkan kemampuan, maka ia memiliki kendali atas usahanya. Kebebasan pikiran versus realitas. Dalam pikiran kita bebas berpikir tentang apapun. Kita bisa membayangkan menjadi presiden, terbang seperti burung, atau memiliki segalanya. Namun saat kita ingin mewujudkannya, kita akan bertemu dengan berbagai batasan dan realitas kehidupan. Kebebasan sejati adalah memahami batasan ini dan tetap melakukan yang terbaik dalam kendali kita. Inilah mengapa dalam filsafat stoicisme dikenal konsep apate yang dalam bahasa modern sering disebut apatis. Namun maknanya bukan sekadar pasrah, melainkan melakukan yang terbaik tanpa terobsesi dengan hasil. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha. Seperti seorang pemanah, tugasnya adalah memanah dengan teknik terbaik. Bukan memastikan anak panah selalu mengenai sasaran. Begitu juga dalam hidup, kita harus melakukan yang terbaik, tanpa terlalu mengkhawatirkan hasil akhir. Jadi, untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan sejati, 1, fokuslah hanya pada hal-hal yang dikendalikan. 2, jangan menginginkan sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. 3, lakukan yang terbaik tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bebas dari kekecewaan yang tidak perlu. Filosofi stoicisme. Kendali, peran, dan realitas. 1. Kendali dan penyesalan. Seringkali kita menunda sesuatu, berpikir, nanti saja, atau segini dulu, besok lagi. Tapi akhirnya kita menyesal karena pekerjaan menumpuk. Coba kemarin aku selesaikan, pasti sekarang lebih ringan. Ini terjadi karena kita tidak memberikan usaha maksimal saat ada kesempatan. Jika hari ini kita hanya memberi 100%, besok kita mungkin dituntut bekerja 300% untuk menutupi kekurangan.
Maka lakukan yang terbaik saat ini juga. Di sini Stoicisme mengajarkan konsep apatik yang sering disalahartikan sebagai sikap apatis masa bodoh. Padahal maksudnya adalah lakukan yang terbaik dalam kendalimu tanpa terlalu terobsesi dengan hasil. Seperti seorang pemanah, tugasnya adalah membidik dengan teknik terbaik. Namun apakah anak panah mengenai sasaran atau tidak, itu bukan sepenuhnya dalam kendalinya. Begitu juga dalam hidup, kita hanya bisa mengendalikan usaha, bukan hasil akhir. 2. Peran dalam kehidupan. Stoicisme juga mengajarkan bahwa hidup ini seperti panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Dan kita hanya aktor yang memainkan peran yang diberikan. Kita tidak memilih dilahirkan di keluarga tertentu, menjadi mahasiswa atau bekerja di bidang tertentu. Tapi kita tetap bisa memainkan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika kamu seorang kakak, jadilah kakak yang baik. Jika seorang guru, jadilah guru yang baik. Jika semua orang menjalankan perannya dengan baik, maka sistem besar dalam kehidupan akan berjalan dengan lancar. Bayangkan dunia ini seperti mesin besar. Jika satu baut lepas, maka seluruh mesin bisa rusak. Begitu juga dalam masyarakat. Jika seorang pemimpin baik, tetapi rakyatnya kacau, negara tetap tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Maka jangan mengeluh tentang peran yang kamu jalani. Fokuslah untuk menjalankannya dengan maksimal. 3. Realitas versus keinginan. Kunci ketenangan dalam hidup adalah realistis. Jangan berharap segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Tetapi berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana seharusnya. Misalnya kamu ingin mendapatkan nilai bagus tanpa belajar. Itu keinginan yang tidak realistis. Yang seharusnya terjadi adalah jika kamu ingin nilai bagus, maka kamu harus belajar. Hidup akan lebih damai jika kita menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Bukan memaksakan kenyataan sesuai keinginan kita. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, memainkan peran dengan sebaik-baiknya, dan menerima realitas dengan bijaksana.